Alhamdulillah, Alhamdulillah. semalam Ananda telah dijemput langsung oleh Ibu Bupati Brebes Ya. beserta jajaran di Polres Subang, Nah. sebagai bentuk respon dan kepedulian atas harapan serta situasi yang dialami Adnan. Ada seorang Ucok. anak yang usianya Adnan udah dijemput 15 tahun Bupati atau Brebes. 14 tahun itu ya datang jauh-jauh ke Jawa Barat, ingin ketemu Gubernur Jawa Barat. Dan dia menceritakan dia anak yang sudah tidak mempunyai bapak, tidak mempunyai saudara. Ini kalau bener ya, mudah-mudahan ya memang bener. Kalau ini bener, anak itu sampai terlantar seperti itu, orang Jawa Tengah harusnya malu. Terutama kepala desanya, Nah, camatnya, ya, bupatinya atau wali kotanya atau gubernurnya. bener Pak. Ya, tolong ya bapak-bapak petugas negara, pejabat negara yang merasa orang Jawa Tengah, ya, tolong Pak itu diklarifikasi Pak, supaya jenengan kalau ini bener ya, kalau jenengan ingin tidak dimalu-malukan oleh anak kecil, mudah-mudahan ini bener niatnya, yang bener, tidak ada suruhan dari orang lain, tidak ada acting dari orang lain. Ya, tolong Pak, terutama ini kepala desanya, ya, RT, bayan, kepala desa, camat, bupati, wali kota, gubernur, Pak, ini diperhatikan Pak, ini malu-maluin orang Jawa Tengah. Ya, kalau tidak ada settingan ya, kalau ada settingan perlu Pak ditindaklanjuti agar jati diri dari RT, RW, bayan, ya, Lurah. kepala desa, camat, bupati, wali kota, gubernur tidak dimalu-maluin anak kecil itu. Ya Pak, kalau benar itu keadaannya seperti itu, tidak settingan Pak, tolong dibantu Pak. Tolong dibantu, tolong, itu adalah tugas negara. Negara wajib ya melindungi, mengayomi anak-anak yang terlantar. Mosok hanya satu orang aja tidak bisa memberikan kesejahteraan, ya. Ini tolong Pak diklarifikasi Pak Lurah, Pak Camat, ya, terutama ini Kota Brebes ini. Halo Kota Brebes, umumnya untuk Jawa Tengah, tolong Pak dicari Pak anak itu Pak, diamankan, artinya diamankan, dilindungi, dikasih sekolah, dikasih fasilitas yang layak Pak. Jangan malu-maluin dong orang Jawa Tengah. Ya, Ini kalau nanti ada settingan, ada acting, tindak lanjuti Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini saya potong videonya. Begini saya menanggapinya itu miris gitu lihatnya, kasihan gitu. Anak waktunya anak waktunya belajar, seharusnya belajar itu kan seharusnya itu tanggung jawab pemerintah seharusnya itu, apalagi itu kan anak yatim gitu, kenapa sampai begini gitu. Nah terus kalau bisa anak itu kan diawasi, dilindungi begitu, soalnya ini kan anak dari luar daerah gitu. Ya Pak, itu dari ide dari saya sih, tapi itu mah terserah Pak KDM-nya atau siapa gitu, atau pihak siapa. Soalnya ini kan anak dari luar daerah. Saya cuman khawatirnya itu dari keselamatannya. Soalnya ini menyangkut harga diri gitu. Menyangkut harga diri negara ini. Soalnya kan itu kan seharusnya dilindungi sama negara. Anak tidak sekolah kan seharusnya dilindungi sama negara gitu kan. Ini malah begini jadinya gitu. Apalagi itu kan dari luar daerah gitu. Iya Pak. Saya hanya khawatir dengan keselamatannya. Itu tolong ya, ini yang bersangkutan. Tolong anak itu satu diawasi, kedua dilindungi, gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun, maaf ya saya nambahin. Ya ampun, aku suka kasihan gitu. Gimana kalau terjadi anak itu sama anak aku gitu? Gimana rasanya gitu ya? Tidak bisa sekolah. Soalnya aku juga pernah merasakan kayak gitu dulu, waktu sebelum kayak gini. Aku dulu ya kayak gitu intinya. Saya tuh
ditinggalin sama orang tua masih usia masih 2 tahun dulu. Jadi ya tidak jauh lah kayak gitu nasibnya. Sama saudara juga nggak begitu diperhatikan. Yang ada hanya ibu aku yang ngurus gitu kan. Nah begitu nggak jauh. Jadi saya tuh khawatir dengan keselamatannya anak itu gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Pak, tolong, ini ada anak yang sedang mencari Bapak untuk meminta bantuan. Anak ini berasal dari wilayah Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Nah, anak ini bersepeda, Pak, jauh-jauh dari Brebes, ingin menuju ke tempat Bapak, ingin bertemu Bapak, ingin berkeluh kesah dengan Bapak, dengan tujuan agar mendapat bantuan dari Bapak. Tapi saya sendiri sebagai warga Jawa Tengah, ya sangat miris ya, sangat bersedih ada warga Jawa Tengah meminta bantuan kepada Bapak Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Nah, sedangkan dari Jawa Tengah sendiri kan mempunyai Bapak sendiri, mempunyai Gubernur sendiri. Nah, ini loh Pak, dari keterangan anaknya sendiri langsung ya. Assalamualaikum Pak Deddy, nama saya Adnan. Saya dari Kabupaten Brebes, Kecamatan Bumiayu, Desa Panderang. Saya kesini naik sepeda. Saya ingin ketemu Pak Deddy. Saya dari Brebes. Bila beliau berkenan, saya ingin ketemu. Tuh, gue sepeda dari Brebes mau ke Lembur Pakuan nemuin Pak Deddy. Menurut kalian gimana guys? Kalau fenomena ini terus terjadi dari warga Jawa Tengah, mungkin tidak hanya satu kali ini ya, dari mungkin keluh kesah dulu warga Genuk, Sayung, nah itu juga sempat berkeluh kesah terhadap Pak Deddy, dan masih banyak dari warga Jawa Timur juga mengeluh kesahkan tentang bagaimana kepemimpinan di Jawa Timur yang mungkin mereka tidak cocok atau tidak disenangi, dengan membandingkan kepemimpinan yang terjadi saat ini dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, membandingkan dengan kepemimpinan dari Pak Jawa Barat, yaitu Pak Deddy Mulyadi. Nah, menurut saya mungkin ya tidak elok ya, tidak pantas, karena orang itu mempunyai ciri khas sendiri, mempunyai gaya kepemimpinan sendiri. Tapi ya kalau misalnya dari keinginan warga semuanya ini, ya satu kok yang diinginkan, yaitu kepedulian kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya. Nah, untuk itu sebagai rakyat tentunya ya berhak untuk menilai kepemimpinannya. Untuk itu bagaimana menurut kalian sahabat semuanya tentang fenomena yang terjadi saat ini untuk membanding-bandingkan masalah kepemimpinan ini. Dan kita doakan semoga si anak ini, si Adnan ini bisa bertemu dengan Bapak Deddy Mulyadi, dan Bapak Deddy Mulyadi juga bersedia untuk menemui si Adnan ini ya. Semoga saja ya guys ya. Bagaimana komennya guys? Mungkin Adnan ini sudah tidak bisa berharap lebih ya kepada pemerintah setempat, saudara-saudaranya, ataupun tetangga-tetangganya. Dan pada akhirnya dia cuma bisa menggantungkan harapannya kepada sosok yang jauh di sana, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Dan yang kita tahu dari cerita dia sendiri, bahwa dia itu putus sekolah. Orang tuanya sudah meninggal dua-duanya, dan saudara-saudaranya pun entah di mana. Jauh dia bilang gitu. Dari Brebes Jawa Tengah itu ke Lembur Pakuan Jawa Barat itu sangat jauh loh. Jaraknya itu untuk seorang anak 15 tahun. Butuh keberanian. Selain keberanian, dia juga kan harus memikirkan makannya gimana, nanti di jalannya seperti apa. Tapi mungkin harapan yang besar itulah yang menguatkan dia, sehingga dia berani. Karena kita tahu sendiri, KDM itu bukan hanya seorang pemimpin. Jadi, gelar Bapak Aing itu bukan hanya sekedar gelar. Memang, dia bertindak seperti seorang bapak kepada masyarakatnya. Jangankan orang Jawa Barat, di luar Jawa Barat pun seakan iri loh melihat pemimpinnya seperti itu tuh. Si Adnan pun sampai lari jauh-jauh ke Jawa Barat coba. Kenapa dia nggak ke Gubernur Jawa Tengah? Atau mungkin bupatinya di situ kan? Apakah dia memang cuman melihat sosok KDM aja? Mungkin yang di sana juga banyak yang bisa membantu. Mungkin dia nggak tahu. Yang dia tahu cuman KDM. Pada akhirnya ya begitu mungkin ya. Kita doakan saja ya. Semoga dia cepat bertemu dengan KDM. Dan yang kita tahu dia itu gak punya handphone. Jadi kita nggak tahu dia sekarang sudah sampai mana dan kabarnya seperti apa gitu. Udah dijemput Bang. Saya merasa terharu sekali dengan bocah yang bernama Adnan ya. Dia umurnya 15 tahun. Sudah tidak punya orang tua. Yatim piatu. Saudaranya punya tapi nggak tahu di mana, katanya di Jakarta ya. Dia berasal dari Bumiayu. Sekarang saudara Adnan ini naik sepeda dari Bumiayu, naik sepeda melalui jalan Pantura ya.
mau bertemu Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Dia rela naik sepeda, bahkan semalaman dia nggak tidur, goes terus, mungkin karena sudah kepingin buru-buru ketemu sama Kang Deddy Mulyadi. Kita doakan bersama, semoga Selamat Pak sampai tujuan. saudara Adnan ini bisa secepatnya ya bertemu sama Kang Deddy Mulyadi. Dan semoga saudara Adnan diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Begitu gue dengan Kang Deddy Mulyadi ya. Semoga senantiasa Kang Deddy Mulyadi diberikan kekuatan, kesehatan. Apalagi sekarang dengan kegiatan beliau yang semakin padat ya, mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi selalu diberikan kesehatan, umur panjang ya, dan saudara Adnan ini mudah-mudahan secepatnya bisa bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi, Pak Gubernur Jawa Barat ya. Kita doakan beliau semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan diberikan kekuatan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Seorang Amin. anak berjalan sejauh 167,7 km untuk menemui Kang Deddy Mulyadi. Dia ini adalah warga Brebes dari Jawa Tengah. Bermaksud untuk menemui Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dengan harapan bisa membantu dia untuk bisa sekolah. Pertanyaannya, kemana pemerintah Brebes? Kemana pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang tempo hari membagikan uang 125 miliar untuk ormas? Kemana KPAID daerah Provinsi Jawa Tengah? Ini tidak hanya menampar kepala daerah Brebes, kepala daerah Jawa Tengah, tapi ini juga sangat menampar berbagai kepala dinas, lembaga yang bertanggung jawab untuk mengurusi orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang telantar yang sangat membutuhkan. Misal, Basnas Kabupaten Brebes memiliki anggaran 8 miliar. Uang tersebut dipakai apa? Jika harus ada seorang anak pergi dari Brebes menuju arah Jawa Barat untuk meminta bantuan, Basnas Provinsi Jawa Tengah memiliki anggaran 100 miliar. Uangnya kemana? Tolong, satu anak itu menampar seluruh pemerintahan dan kepala dinas yang ada di Brebes. Berikut juga pemerintahan dan kepala dinas yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Saking pengennya sekolah dan mempunyai kehidupan yang lebih baik, Adnan, seorang anak yatim piatu dari Brebes yang baru berusia 15 tahun ini nekat bersepeda seorang diri pengen ketemu KDM Gubernur Jawa Barat. Ketika ditemukan warga di daerah Indramayu, ini Adnan itu sudah membawa alamat lengkap sang gubernur. Ini tamparan keras sebenarnya buat pemerintah kita, buat pemerintah daerah, buat KPAI, di mana harusnya pemerintah negara itu hadir untuk anak-anak yang memang hidupnya sendiri dan masih membutuhkan pertolongan. Tapi ini mana pemerintah daerah Brebesnya, mana Gubernur Jawa Tengahnya, mana KPAI, mana yang memang adalah untuk melindungi anak Indonesia, bukan hanya mengawasi saja. Harusnya KPAI adalah hadir pertama kali dalam kondisi anak yang seperti ini, bukan hanya untuk mengkritik kebijakan-kebijakan sang Gubernur KDM yang memang sedang membangun generasi emas. Sakit memang, bersakit-sakit dahulu, tetapi untuk kedepannya menjadi lebih baik. Halo KPAI, Halo. coba lihat ini. Apakah ini luput dari pengawasan Anda? Oh iya itu. Ini anak yatim piatu jauh-jauh dari Brebes mencari Pak KDM, tidak mencari KPAI yang cuma kerjanya melotot, mengawasi, terus dapat gaji dari duit kita yang bayar pajak. Di mana rasa malumu?